Shalom, selamat pagi House of Grace. Sampai hari ini kita masih beribadah online tetap penuh dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita dengan angkat pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa di dalam Tuhan. Bapa, kami ucap syukur buat pagi indah ini. Kalau boleh Tuhan, sampai hari ini kami ada, itu semua karena kami menikmati berkat kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bagimulah kemuliaan, bagimulah pujian. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan. You are the peace that calms my heart, my help in times of need. Brings me to my knees.
Kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kehidupan kami, karena Engkau Allah yang begitu peduli akan kehidupan kami, dan kasih-Mu tidak pernah beranjak jauh daripada orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan buat perbuatan tangan-Mu di dalam perjalanan hidup kami, dan kami boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, sehingga kami sungguh diberkati pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tema khotbah yang saya akan bawakan adalah kubur Yesus yang kosong. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa kawan mencoba memberi tahu pada saya, coba Pak John tolong membawakan materi tentang kematian Kristus, penyaliban Kristus, kematian dan kebangkitan. Karena begitu santer di luar bahwa katanya Yesus tidak mati, tetapi hanya pingsan, dan teori pingsan ini sangat terkenal sekali atas tuduhan kepada Kristus yang mati di kayu salib. Oke, karena waktu sangat singkat, kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang kematian Kristus. Bahwa kematian Kristus di kayu salib, sebenarnya itu Yesus bukan masuk dalam satu kematian sebagai tradisi salib. Karena orang-orang yang mati atau dieksekusi di kayu salib pada zaman Roma pada waktu itu, abad yang pertama, zaman Kristus, adalah sebenarnya orang-orang yang melakukan pelanggaran. Orang-orang yang melakukan pelanggaran kriminal berat. Sehingga keputusan pengadilan mengatakan bahwa orang tersebut tidak layak lagi untuk hidup bersosialisasi atau hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu mereka lebih pantas dalam hukuman mati di kayu salib. Nah, sebenarnya tidak tepat kalau Kristus harus mati di kayu salib sebagai suatu penebusan. Karena Yesus tidak melakukan satu pelanggaran kriminal. Yang pertama, saya melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 14 satu pembuktian bahwa kematian Kristus bukan sebagai satu tradisi salib. Kita lihat pada Lukas 23 ayat 13 sampai 14. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Jadi yang pertama, Pilatus sendiri mengakui bahwa Yesus ini orang benar. Jadi tidak pantas sebenarnya dia harus mati di kayu salib untuk dieksekusi sebagai orang yang bersalah atas hukum kriminal. Kemudian yang kedua adalah kita melihat pada Lukas 23 ayat 13 sampai 15. Ayat yang ke-15 saja kita baca, karena tadi kita sudah baca ayat 13 sampai 14. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan Yesus kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Herodes sendiri pun tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Jadi sudah dua saksi membuktikan bahwa Yesus adalah orang benar yang tidak pantas dia harus mati di kayu salib. Kemudian yang ketiga, Lukas 23 ayat 17 sampai 48, 47 sampai 48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Nah, di sini dikatakan bahwa kepala pasukan juga mengatakan bahwa Yesus ini orang benar. Sudah 3 orang saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak pantas naik ke kayu salib. Kemudian saya melihat pada hal yang kedua adalah pembuktian Alkitab, di mana menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib.
bukan sekedar pingsan, atau bukan mati suri, atau bukan rekayasa atau konspirasi para murid. Dan karena ada yang mengatakan bahwa Yesus hanya pingsan di kayu salib, lalu dicuri oleh para murid, kemudian dibawa di satu tempat, dan ada berita bohong bahwa ditukarkan dengan salah satu murid, yaitu Yudas katanya, lalu dikatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat hal yang pertama di dalam pembuktian Alkitab. Apakah Yesus itu hanya pingsan atau mati suri atau benar-benar mati? Matius 27 ayat 20-22 berbunyi demikian. Tetapi oleh karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Jadi bukan sekedar pingsan. Nanti saya akan jelaskan apa tradisi salib itu. Jadi Israel sendiri menuntut bahwa Yesus harus disalibkan sampai mati, bukan sekedar pingsan. Kemudian yang berikut kita lihat Matius pasal 27 ayat 23 sampai 26. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekecewaan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, jadi kita lihat di sini para imam-imam kepala dan juga mayoritas masyarakat Yahudi pada saat itu adalah menginginkan kematian Kristus secara absolut, bukan pingsan, bukan rekayasa, atau bukan hal-hal yang seperti itu. Lalu begitu dengan nekat sekali orang banyak dan para imam ini berkata bahwa apabila satu ketika ternyata keputusan kami terhadap Yesus untuk disalibkan dan itu ternyata salah di kemudian hari, biarlah darah daripada Kristus yang tertumpah di kayu salib ditanggungkan oleh kami sampai ke anak-anak kami. Nah, itu sudah satu keputusan yang mutlak. Sehingga saya sedikit berani mengatakan sepertinya ini adalah sumpah pocong kalau di Indonesia atau di Indonesia. Sumpah pocong dalam arti kata begini, apabila kesalahan itu ternyata tidak bersalah, biarlah apa yang sudah kami putuskan ditanggungkan oleh kami dan sampai ke 7 turunan kami. Berarti tujuannya adalah Yesus benar-benar harus mati di kayu salib, bukan sekedar pingsan atau rekayasa. Markus 14 ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Murid-murid melarikan diri saat Yesus ditangkap. Jadi kalau tidak make sense bagi saya apabila murid-murid ikut berkonspirasi atau rekayasa untuk menukar mayat Yudas dengan Yesus yang tersalib itu. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa para murid pun juga ketika Yesus ditangkap sudah kabur semuanya. Nggak ada yang berani merapat, nggak ada yang berani mendekat, karena mereka takut terseret untuk juga bisa dikenakan hukum. Nah, kemudian yang berikut lagi adalah Matius 27 ayat 62 sampai 66. Itu dikatakan kita semua sudah tahu bahwa karena Tuhan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib, dia sempat berkata bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Oleh sebab itu para imam datang kepada tentara Roma, kepada Pilatus, mereka meminta agar supaya kubur itu dijaga. Karena Yesus pernah berkata bahwa pada hari ketiga setelah dia mati, dia akan bangkit. Oleh sebab itu pemerintahan Roma mengirimkan beberapa pengawal tentara Roma untuk menjaga kubur Yesus, agar supaya tidak terjadi pencurian dan lain sebagainya. Nah, saudara lihat di sini bahwa sebenarnya kematian Yesus di kayu salib
itu adalah sesuatu yang absolut, bukan sekedar rekayasa atau pingsan. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat juga pada Markus 16 ayat 1 sampai 8, yaitu di mana dijelaskan bahwa murid-murid sendiri pun juga ketika Maria Magdalena berangkat ingin merempah-rempahi tubuh Yesus di dalam kuburan, ketika dia sampai ke dalam kuburan itu, ada satu hal yang terkejut dalam dirinya. Yang pertama adalah dia kaget bahwa batu yang menutupi yang begitu berat kubur Yesus sudah terguling. Dan begitu dia sampai di dalam, dia tidak melihat adanya tubuh Yesus yang masih terbungkus dengan kain kafan. Nah, ini juga Maria sangat terkejut. Lalu Maria lari keluar untuk menyampaikan kepada para murid-murid. Nah, pertama yang saya lihat, kalau misalkan Maria mengetahui bahwa Yesus hanya pingsan, lalu terjadi suatu konspirasi antara para murid bahwa Yesus itu tidak mati, maka saya rasa Maria Magdalena tidak akan mau berangkat pagi-pagi pergi ke kuburan dan mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Yang kedua, ketika para murid juga, Maria maksud saya, Magdalena datang dengan keterkejutannya itu, dia pergi kembali kepada para murid untuk memberitahu tentang keajaiban ini. Para murid juga berlomba-lomba pergi ingin melihat apa yang terjadi. Kok bisa bangkit? Kok bisa hidup kembali? Nah, jadi di sini menarik satu kesimpulan bagi saya bahwa satu hal yang tidak mungkin, kematian Kristus adalah satu konspirasi atau rekayasa para murid. Nah, coba kita lihat hal yang lain pada Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Lukas pasal 46 itu slide ke-8. Iya. Nah, kita lihat di sini Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara para murid bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka ini para murid terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih terheran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, bagi saya ini satu hal yang menarik sekali, karena apa? Murid-murid tidak menyangka dan tidak terpikirkan oleh mereka bahwa Yesus akan bangkit. Oleh sebab itu, ketika mereka berhadapan dengan Yesus yang bangkit itu, seketika itu dengan sangat spontan, para murid berkata hantu. Kenapa? Di konsep kepala mereka itu mengatakan Yesus yang bangkit itu hantu. Yang pertama saya lihat bahwa di sini jelas bukan konspirasi, bukan rekayasa, tapi Yesus benar-benar mati, bukan pingsan. Kenapa? Karena zaman pada waktu itu, zaman Romawi, zaman Helenisme ini mengatakan bahwa orang yang mati sampai hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, rohnya itu masih melayang-layang di udara. Dan saya rasa pemahaman ini pun juga bagi orang-orang yang tidak taat pada agama, tidak memahami, itu di Indonesia juga masih percaya bahwa pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, roh orang yang mati itu sedang melayang-layang di udara. Dan kalau oleh sebab itu, coba kalau seandainya ada orang yang meninggal ketabrak kereta, meninggal dalam keadaan ketabrak kereta, sekalipun saudara kandungnya sendiri, dia tidak akan berani pada hari yang ketiga tidur di kamar saudaranya yang meninggal, karena dia katakan bahwa rohnya masih melayang-melayang. Itu paham daripada Helenisme.
Nah, oleh sebab itu dengan seketika para murid mengatakan ketika dia melihat Yesus yang bangkit, dia bilang apa? Hantu. Nah, jadi di mana para murid-murid itu ada konspirasi? Di mana ada rekayasa sedangkan mereka melihat itu hantu? Kalau seandainya ada konspirasi, pasti mereka mengatakan ya udahlah Tuhan Yesus datang aja lah. Kita kok yang beresin lolo nggak mati kok, cuma pingsan. Tapi dengan spontan murid-murid berkata apa? Hantu. Lalu Yesus memberikan respons balik. Dia katakan kalau aku hantu lihat ini tanganku, lihat kakiku. Kau coba pegang raba. Hantu tidak ada tulang, hantu tidak ada daging. Lalu Yesus melangkah lebih jauh lagi. Dia katakan apa? Berikan aku ikan goreng. Dan Yesus memakan di depannya. Itu untuk mengungkapkan bahwa ini aku loh, Tuhanmu. Aku benar-benar mati, benar-benar bangkit. Bukan pingsan tok atau bukan mati suri. Itu yang menarik sekali saudara yang kekasih. Kemudian kalau kita lihat pada slide berikutnya, yaitu Markus 15 ayat 47-47. Di situ Yusuf orang Arimatea dan juga Nikodemus, mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat pada waktu itu dan mereka duduk di dalam posisi-posisi yang sangat penting di majelis orang-orang Yahudi. Nah, dua orang tokoh ini yang sangat terkenal. Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang sangat terhormat, orang ekonominya yang sangat maju dan juga intelektualnya sangat dihargai. Begitu juga Nikodemus. Nah, pada waktu Yesus tidak bisa terhindar dan dia harus naik ke kayu salib dan dia harus mati di kayu salib, maka kedua tokoh masyarakat Yahudi ini mempersiapkan kematian Kristus. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea, dia mempersiapkan kuburnya adalah kubur keluarga Yusuf Arimatea yang belum pernah dipakai. Itu dia persiapkan untuk pemakaman Kristus karena dia melihat bahwa Yesus tidak bisa terhindar daripada kayu salib. Nah, oleh sebab itu dia mempersiapkan semua itu dan disertai oleh Nikodemus. Dan mereka mempersiapkan rempah-rempah sebagaimana tradisi Yahudi. Nah, Nikodemus ikut di dalamnya. Nah, kalau seandainya ini adalah hanya rekayasa atau konspirasi para murid, Yesus hanya pingsan, saya rasa dua orang intelektual ini tidak akan berani konyol ikut-ikutan dalam permainan para murid. Jadi kesimpulan saya di sini bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Nah, saudara yang kekasih, masuk pada hal yang berikut lagi, yaitu slide yang ke-11. Kematian dan kebangkitan Yesus ditangani oleh dua lembaga besar, yaitu lembaga keagamaan Yahudi dan pemerintahan Romawi. Keduanya punya kepentingan dalam kematian Yesus. Kedua-duanya punya kepentingan dalam kematian Yesus. Roma merasa bahwa dia lebih tinggi dalam status kebangsaannya. Jadi dia harus tahu dan dia punya kepentingan bahwa Yesus itu orang penting. Dia harus tahu dan dia terlibat di dalam kematian Kristus. Dia harus tahu betul. Kemudian Yahudi juga memiliki eksklusivisme keagamaan yang dia merasa agama Yahudi lebih unggul dibandingkan dengan kepercayaan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu mereka menjadi saksi untuk mengetahui, melihat bahwa Yesus itu benar-benar mati. Bukan sekedar pingsan. Itu adalah pemahaman dan pembuktian di dalam Alkitab bahwa Yesus bukan pingsan, tapi dia sungguh benar-benar mati di kayu salib. Nah, berikut lagi, saudara yang kekasih, bahwa di dalam satu tradisi salib, ketika orang itu sudah diputuskan karena perkaranya kriminal berat, tidak bisa dipulihkan lagi kembali kepada masyarakat, ketika dia harus mati di kayu salib, maka orang yang digantungkan di kayu salib tidak bisa diturunkan sebelum benar-benar dikatakan mati. Jadi imam kepala itu harus memeriksa apakah benar-benar Yesus mati atau baru mati suri. Oleh sebab itu Pilatus sempat kaget ketika dia mendapatkan info dari Yusuf Arimatea meminta tubuh Yesus untuk diturunkan dari kayu salib. Dia kaget. Apakah Yesus sudah mati? Dia panggil kepala pasukannya dan dia menanyakan kepada Yesus, kepada kepala pasukannya, apakah benar Yesus sudah mati? Sudah. Maka dia izinkan kepada Yusuf Arimatea, dan Yusuf Arimatea bersama-sama dengan Nikodemus untuk mempersiapkan pemakaman Yesus.
Jadi saudara yang kekasih, di sini ada 3 intelektual, yaitu imam kepala, Yusuf Arimatea, dan Nikodemus, dan juga Pilatus. Yang aku rasa mereka tidak akan mau masuk dalam konspirasi kalau memang Yesus itu hanya pingsan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembuktian rasional bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Yang pertama, luka di tangan, kaki, lambung tidak dapat bertahan selama 3 hari di dalam kubur. Itu secara rasional. Mana mungkin orang yang sudah lambungnya ditombak, pendarahan, pencairannya habis, dipaku dan segala macam, kok masih bisa bertahan di dalam kubur? 3 hari lamanya. Lalu tidak makan, tidak minum, pendarahan, dan kehabisan cairan selama 3 hari. Nah, di dalam keadaan terluka, dapatkah membuka batu kubur yang berat? Yang berat dan besar itu. Itu logisnya begitu, rasionalnya gitu. Ini pembuktian rasional. Wajar kalau para murid ketika Maria Magdalena datang berkunjung ke kubur, lalu mereka lihat satu peristiwa yang di luar dugaan mereka bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada, mereka lari kembali kepada para murid. Dan ketika Maria Magdalena menyampaikan tentang berita bahwa tubuh Yesus tidak ada di dalam kubur itu lagi, bangkit, wajar bagi saya kalau para murid mengatakan Thomas tidak percaya, murid-murid lain yang tidak percaya. Respons para murid juga ragu-ragu, bimbang, apa dia bangkit? Karena kenapa? Karena secara rasional, ketika Yesus di hadapan pengadilan Pilatus, kita bisa melihat bagaimana orang menyambut dia, cambukan yang rantainya itu sampai 32 paku yang begitu mengerikan, kemudian dia naik ke kayu salib dan dia ditombak. Jadi pemikiran yang rasional, yang logis daripada para murid, nggak mungkin dia akan bangkit, karena belum ada sejarah kebangkitan pada waktu itu. Jadi wajar bagi saya bahwa para murid langsung memberikan respons yang negatif tentang berita yang positif kebangkitan daripada para murid, daripada Maria Magdalena. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, pembuktian yang keempat, kita lihat pada slide yang ke-14. Kita melompat ya, pembuktian publik di Yerusalem. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 9 dan 11. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sesudah ia, ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, menarik bagi saya tentang kenapa saya pakai pada poin yang keempat adalah pembuktian publik. Kalau yang pertama adalah bukan tradisi salib, yang kedua adalah pembuktian Alkitab. Nah, yang itu 3 pembuktian rasional, dan sekarang adalah pembuktian publik di Yerusalem. Ini adalah sangat, bagi saya ini kalau kita rangkum secara keseluruhan, ini akan memberikan satu keyakinan dan kepastian kepada kita orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar mati, dikuburkan, dan bangkit. Nah, kita lihat kenapa saya cantumkan tentang pembuktian publik di Yerusalem. Yesus berkata begini, "Tunggu aku di Yerusalem sebelum aku naik ke surga." Jangan dulu kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Nah, bagi saya ini menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena kalau Yesus berkata tunggu aku di Bethlehem, bagi saya nggak menarik. Kenapa? Karena di Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan, mungkin banyak konconya, banyak temannya, mungkin mereka bisa mengadakan satu konspirasi tentang kebohongan kebangkitan Yesus atau kematiannya.
Kalau juga Yesus berkata bahwa tunggu aku di Nazaret, lebih nggak mungkin bagi saya, lebih nggak menarik. Karena kenapa? Karena di Nazaret Yesus dibesarkan. Di situ dia besarkan, pasti juga banyak konconya. Mungkin orang akan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Ah, dia banyak konconya, pasti konspirasi. Tetapi yang menarik bagi saya adalah Yesus berkata, tunggu aku di Yerusalem. Kenapa bagi saya menarik? Karena di Yerusalem, di situ banyak orang melihat bahwa Yesus diadili. Di Yerusalem bagaimana Yesus dianiaya. Di Yerusalem bagaimana Yesus difitnah. Di Yerusalem bagaimana Yesus diejek tentang kebangkitannya. Mereka melihat semua itu di Yerusalem. Bagaimana Yesus ditangkap. Tetapi di Yerusalem, mereka juga melihat bahwa ini Yesus yang disalibkan itu yang sudah mati, bangkit. Jadi kalau saya lihat ini adalah satu langkah yang sangat berani. Kenapa saya katakan meminjam kalimat sangat berani? Saya melihat kalau di dalam suasana politik satu bangsa, satu negara. Contohlah apabila di satu daerah, misalkan di Jawa Tengah, katakanlah daerah Blitar. Daerah Blitar itu kita tahu bahwa di situ adalah salah satu kubu politik tertentu. Nah, tentu kubu yang lain tidak akan berani masuk di kubu tersebut. Kubu yang mayoritas A, lalu orang yang minoritas B mau masuk ke wilayah atau daerah yang mayoritas A, sedangkan dia minoritas B, lalu dia berpidato di sana untuk kampanye politiknya. Tentu dia akan mikir 1000 kali. Karena pasti mendapatkan ancaman. Karena apa? Minoritas dia di sana. Nah, Yesus berani masuk ke Yerusalem. Sekalipun dia hanya seorang diri. Karena dia melawan, dia memperlihatkan di situ. Bahwa ini aku yang kau tangkap. Ini aku yang kau adili. Ini aku yang kau sesat. Ini aku yang kau fitnah. Ini aku yang kau putuskan naik ke kayu salib. Ini aku yang mati, yang kau kawal dengan tentara Roma di dalam kuburan itu dan kau segel kuburan itu. Ini sekarang aku yang bangkit. Dia masuk ke wilayah itu. Nah, ini bagi saya ini satu hal yang menarik. Dan ketika dia memproklamirkan bahwa inilah dia itu yang kalian sesat, mati, sudah bangkit, inilah aku itu. Dan dari itu dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, di situ Petrus memberanikan diri. Dia tampil ke depan sebagai pimpinan daripada para murid. Dan dia berkhotbah tentang kebenaran Yesus. Alkitab berkata, di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 bisa baca di rumah. Seketika itu 3.000 orang bertobat. Nah, saya berpikir kalau seandainya Yesus yang dituduhkan itu hanyalah pingsan, tidak mati, mana mungkin di Yerusalem orang yang menyaksikan itu mereka bisa bertobat 3.000 orang seketika dalam waktu yang sekejap. Saya berharap dari 3.000 itu ada imam-imam kepala di dalamnya. Saya berharap ada ahli Taurat di situ. Saya berharap ada ahli teologi yang bertobat di situ. Yang tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi Alkitab mengatakan, ketika Yesus naik ke surga, Petrus mengambil alih kepemimpinan para murid. Dan ketika dia bertobat, dia berkhotbah, seketika itu 3.000 orang bertobat. Nah, kita masuk ayat yang kedua. Yaitu kebangkitan Yesus, 2 Romawi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Tetapi yang benar, ini perkataan Paulus dalam suratnya yang di Korintus. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Paulus yang awalnya sangat menentang tentang Kristus, Sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini, dia mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit, benar-benar mati dan bangkit daripada kematian. Pada ayat 19, sebelumnya ayat 20 ini, Paulus berkata, seandainya apabila Yesus tidak bangkit, maka kita orang yang percaya kepada Dia adalah orang-orang yang paling sial di dunia ini.
Tetapi pada ayat 20 Yesus mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, disinilah tonggak kita memulainya, tonggak sejarah kekristenan dimulai daripada Kristus yang bangkit itu. Yang pertama, saudara yang kekasih, perjanjian baru tampak kebangkitan bagaikan kapal yang terlepas dari jangkarnya, terombang-ambing tanpa tujuan di tengah samudera raya. Benar. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana kisahnya? Itu yang Paulus katakan, apabila Yesus tidak bangkit, dia orang paling sial. Tetapi satu fakta, Yesus bangkit. Tanpa kebangkitan, Yesus hanya menjadi sebuah tragedi tambahan dalam sejarah perjuangan manusia. Tanpa kebangkitan, kisah Yesus telah berakhir di Golgota, nggak ada kelanjutannya. Tetapi sampai sekarang, dia masuk ke seluruh dunia, dan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, karena ia bangkit. Perjanjian baru tertulis berdasarkan pengalaman dan kesaksian para murid atas kebangkitan Yesus. Saya ulangi lagi. Perjanjian baru tertulis berdasarkan pengalaman dan kesaksian para murid dan kebangkitan Yesus, dan bukan legenda atau mitos yang berkembang dari satu bangsa. Jadi kitab perjanjian baru ini ditulis, ini berdasarkan fakta, berdasarkan kesaksian dan pengalaman pribadi para murid, bukan sekedar mitos, bukan sekedar legenda yang berkembang dari cerita ke cerita, dari cerita ke cerita sampai kepada kita abad ke-21 ini. Tetapi yang kita tahu bahwa kitab perjanjian baru justru ditulis berdasarkan saksi mata, berdasarkan pengalaman dan kesaksian hidup, yaitu para murid. Kemudian saudara yang kekasih, iman Kristen adalah iman yang bertumpu pada kasih Allah di dalam Kristus yang bangkit. Kekristenan sampai sekarang dia berdiri teguh di dalam kenyataan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Injil itu benar dan otentik karena Yesus bangkit, dan iman kita pun pada Kristus yang bangkit adalah tepat dan otentik. Nggak perlu ragu. Kita masuk pada hal yang berikut, yaitu 3 Romawi, yaitu kubur Yesus yang kosong. Yang pertama, dari kematian pada kayu salib sampai pada penguburan atau pemakaman, itu adalah satu kegiatan yang normal, wajar, dan logis. Contoh, ketika penyaliban Yesus tidak dapat dihindari, maka sahabat-sahabat Yesus itu yang saya katakan tadi, Yusuf dari Arimatea juga dengan Nikodemus, mereka mengadakan persiapan-persiapan untuk pemakaman. Jadi ketika orang sakit atau ketika orang divonis, ketika dia harus mati, dan ketika dia mati, kemudian dipersiapkan untuk pemakaman dan lain sebagainya dengan tata acara dan adat istiadat sesuatu suku, satu bangsa atau satu negara. Dan itu adalah, menurut saya adalah suatu kegiatan yang normal, wajar dan logis. Kita lihat slide berikutnya. Pada hari Minggu, Maria Magdalena pergi ke kubur, kemudian dia melihat satu hal yang sangat spektakuler, dan dia datang kepada murid-murid dan mengatakan tentang Yesus yang bangkit. Nah, proses slide 19, ya, minta selanjutnya. Ya, proses dan penangkapan Yesus, disidang, dianiaya, disalibkan, mati, dan dikuburkan adalah dapat dipahami. Karena saya katakan tadi satu proses wajar, logis, dan normal. Tetapi kubur yang telah kosong justru yang tidak normal. Ketika ada berita dari Maria Magdalena bahwa kubur Yesus sudah kosong. Kalau berita yang disampaikan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan mempersiapkan pemakamannya dengan segala macam tradisi keyahudian, itu normal, itu logis, itu wajar. Tapi ketika berita yang kita dengar bahwa kubur Yesus yang kosong, ya ini yang tidak logis menurut saya.
Menurut para murid juga tidak logis. Kenapa? Karena telah menghancurkan logika kehidupan dan kematian. Karena belum pernah ada orang yang bangkit dari kematian. Kemudian mengkontradiksi hukum alam. Ketika Yesus bangkit dari kubur, itu mengkontradiksi hukum alam. Karena hukum alam tahu ketika satu manusia yang disebut manusia lalu mati, maka akan terjadi pembusukan. Itu logika alam. Itu adalah hukum alam. Tetapi logika hukum alam ini terhantam, terhajar. Karena apa? Karena Yesus yang sebenarnya sudah mati, sudah dibungkus, sudah dirempah-rempahi, dia bisa bangkit dari kubur. Dan dalam keadaan hidup. Nah, ini otomatis juga memutuskan kesinambungan pengalaman sejarah tidak logis dan tidak normal dari kubur. Dari kuburan dia bisa bangkit. Kalau mungkin dia masih ada di dalam peti jenazah, atau peti kematian atau acara-acara yang sebelum terjadi pemakaman, mungkin kurang terlalu spektakuler. Tetapi justru menjadi hal yang tidak logis, yang tidak wajar, karena Yesus bangkit dari dalam kubur. Nah, karena kenapa? Otomatis terjadi hal-hal yang berlawanan dengan hukum alam. Karena belum ada tokoh perorangan di dunia ini yang bangkit dari kuburan kecuali Yesus. Kita masuk berikut lagi, slide yang berikutnya. Kubur Yesus yang telah kosong, ya. Yang pertama, kubur Yesus yang telah kosong adalah penyelamatan Allah untuk manusia dan dunia. Tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh sejarah dan budaya bangsa Israel. Tetapi dari kekosongan kubur telah muncul satu kehidupan. Dari kubur yang kosong itu telah muncul satu kehidupan, satu penebusan, satu keselamatan, dan sejarah manusia yang baru. Kubur yang telah kosong bukan kekosongan yang kosong, tetapi kekosongan kubur yang berdampak pada kehidupan dan keselamatan manusia yang di dalamnya ada kekuatan ilahi yang mengasihi. Kita lihat begitu dahsyat sekali tentang kubur yang kosong itu. Begitu kuat sekali dampaknya, pengaruhnya pada kehidupan manusia. Berikutnya. Ya. Kubur yang telah kosong, para murid Yesus perlu mengadakan reorientasi yang radikal dalam kehidupan dan iman mereka dari paham mereka tentang Mesias yang berorientasi pada nasionalisme dan politis. Maksudnya begini, kita tidak bisa sangkal pada waktu Mesias datang ke dalam dunia, yang ada di dalam paradigma orang Israel, termasuk sebagian para murid, mereka berpikir bahwa Mesias, Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menegakkan kembali atau mengangkat kembali atau memperbaiki kembali kerajaan Israel di muka bumi. Dan mereka mempersiapkan, memikirkan dengan konsep dan paradigma bangsa Israel adalah bahwa Yesus adalah Yesus yang nasionalisme dan Yesus yang politis untuk bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus mati dan bangkit di kayu salib, ini harus terjadi paradigma yang baru, di mana Yesus dalam konsep Yahudi bukan lagi untuk bangsa Yahudi, bukan lagi nasionalisme untuk bangsa Yahudi, bukan lagi untuk kepentingan politis untuk bangsa Yahudi, tetapi Yesus yang bangkit dari kuburan itu adalah Yesus untuk seluruh umat manusia dan seluruh dunia ini. Itulah Yesus yang bangkit dari kuburan itu. Bukan untuk politis semata-mata, bukan hanya untuk nasionalisme bangsa Israel, tetapi Yesus yang bangkit, kubur yang kosong itu untuk dunia dan keselamatan manusia di dunia. Saudara yang kekasih, kita lihat bahwa memang dari sejarah Israel, di mana kita keluaran sampai kepada masa Yesus, di situ kita lihat sejarah Israel ada penuh dengan peperangan, ya, sejarah yang penuh dengan kegairahan dan kekecewaan, di mana ada kegairahan ketika mereka menang dalam pertarungan, ketika mereka mendapatkan keberhasilan,
tetapi mereka merasa kecewa ketika mendapatkan kekalahan dan kegagalan. Tapi setelah salib, bangsa Yahudi termasuk murid dan para pengikut Yesus harus siap-siap melanjutkan dengan sejarah yang baru, yaitu kubur yang telah kosong, Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, ini terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah pergeseran. Nanti kita lihat selanjutnya yang lebih jelas lagi. Nah, sejarah Israel yang baru bukanlah semata-mata pada pembangunan kembali Israel mesianis atau politis atau nasionalis. Tetapi sejarah Israel yang baru adalah kubur yang kosong. Kubur yang kosong, Mesias yang bangkit dari kematian untuk umat manusia dan dunia. Berikutnya. Ya, kubur yang telah kosong adalah ruang ilahi di dalam sejarah dunia di mana logika manusia tidak dapat pikirkan. Tercipta suatu kesempatan yang memungkinkan bangsa-bangsa dan orang-orang menemukan tempat mereka dalam kasih Allah yang menyelamatkan. Karena kubur yang kosong itu, Yesus yang bangkit itu terbuka bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan. Terbuka. Jadi tidak eksklusif hanya untuk semata-mata bangsa Israel, tetapi untuk manusia yang ada di muka bumi. Penelitian dan perdebatan teologi tidak mempunyai tempat bagi seorang penjahat yang disalibkan bisa bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ya memang. Karena itu tidak masuk akal. Bahkan itu adalah satu pelanggaran keagamaan. Karena kenapa? Karena si penjahat itu kok bisa-bisa tanpa melalui satu proses keyahudian, tanpa melalui satu proses baptisan, tanpa melalui satu proses kekristenan, kok tiba-tiba bisa dia diselamatkan. Nah, bukankah itu satu pelanggaran menurut pandangan teologi yang keliru? Yang tidak dapat dipikirkan, yang tidak dapat direset itu hanya karena kasih Allah kepada umat manusia. Berikutnya kita lihat yang lebih menarik lagi adalah satu, ya, kubur yang telah kosong adalah kehidupan sejarah harus dievaluasi ulang, harus ditafsirkan ulang dan ditata kembali dalam tatanan terang ilahi. Karena kehidupan yang dianggap sebagai proses menuju kematian harus ditantang dan telah bergeser. Karena kehidupan dianggap sebagai proses menuju kematian dan telah bergeser, kini kehidupan adalah gerakan menuju kehidupan, bukan kehidupan biasa, tapi kehidupan di dalam Allah dan bersama Allah. Karena dunia tidak berdaya dalam menghadapi kuasa penghancuran dan kematian, tetapi dunia dapat diperbaiki dan dihidupkan kembali sebagai saksi kemenangan atas Allah, atas maut, kehancuran dan kematian. Ini menarik, saudara yang kasih. Pada normalnya, pada umumnya adalah begini, manusia hidup, mati, dikuburkan, busuk, selesai, kembali kepada debu, kembali kepada tanah, dan selesai. Tapi ketika Yesus bangkit, ketika kubur kosong itu telah berubah. Di mana kehidupan bukan lagi menuju kepada kematian, tetapi kehidupan akan menuju kepada kehidupan bersama dengan Allah. Dan kalau dahulu dunia tidak berdaya dalam menghadapi kuasa penghancuran dan kematian, tetapi di dalam kubur yang kosong itu, di situ dihidupkan kembali sebagai satu saksi kemenangan atas maut, kehancuran, kematian, karena kubur itu kosong, Yesus bangkit. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 55, dia mengatakan dengan tegas sekali, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dalam arti kata di mana lagi jiwa kematian itu? Karena Yesus sudah bangkit dan orang yang percaya kepada Dia akan bangkit. Yang terakhir, saudara yang kekasih, kita melihat dampak yang lain karena kubur yang kosong itu. Kubur yang telah kosong sanggup mengubah tatanan dunia primitif maupun budaya yang telah berlangsung beribu-ribu tahun lamanya. Zaman dahulu pada abad kedua, abad ketiga, di Timur Tengah, Tiongkok, India, dan Afrika, itu anak-anak dijadikan korban upacara ritual keagamaan sebagai korban persembahan dewa-dewi atau dewa-dewa. Kemudian bayi yang cacat atau bayi wanita karena tidak disuka, itu suka
disukai itu suka dibuang di hutan untuk dimakan binatang. Nah, tapi ketika kubur yang kosong itu bergema ke seluruh dunia, dan di dalam Matius pasal 19 ayat 14, Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Dan seketika gema Yesus yang bangkit itu menyebar ke seluruh dunia, maka mengorbankan anak-anak sebagai ritual agama untuk persembahan kepada dewa-dewa itu dihentikan seketika. Pada abad yang ketiga juga di India dan Afrika sangat terkenal sekali bahwa apabila suaminya meninggal, maka istri dan gundik-gundiknya itu harus juga membakar dirinya sampai mati, mengikuti dalam satu kuburan bersama suaminya sebagai pertanda kesetiaan sang istri. Wah, bagi saya ini menarik sekali. Itu kalau masih diterapkan zaman sekarang mah, saya rasa sudah tidak relevan lagi. Nah, di Afrika juga apabila kepala suku meninggal, maka istri dan gundik dan seluruh dia punya pembantu-pembantunya harus ikut mati. Harus ikut mati mengikuti di kuburan. Nah, dan juga hal yang menarik saudara yang kekasih adalah kaum lansia. Ayo slide berikutnya tolong. Ya, kaum lansia. Itu di Tiongkok dan Jepang, apabila seseorang yang sudah lansia, sudah usia di atas 80 tahun, dianggap itu sudah tidak produktif. Dianggap sudah tidak produktif. Maka orang-orang tua ini ditaruh di bongkahan es, lalu dialirkan, nah biar menunggu sampai matahari keluar, dan es itu akan mencair, dan seketika itu pun juga orang yang sudah tidak produktif dianggap oleh mereka, oleh bangsa Tiongkok dan Jepang, maka orang itu akan tenggelam di dalam air es dan dia mati karena dianggap sudah tidak produktif. Nah, saudara yang kekasih, itu adalah tradisi-tradisi lama. Nah, saya pernah mengalami hal ini beberapa tahun yang lalu ketika saya diundang oleh satu keluarga, tapi yang mengundang saya adalah seorang anak muda. Dia katakan, Pak John bisa datang kepada saya memerlukan Anda untuk hadir. Saya pergi ke rumah sakit, ternyata kakeknya sakit. Nah, kakeknya itu kira-kira sudah usia 70-80 tahun. Lalu saya katakan, oke, saya ke rumah sakit, saya berjumpa dengan cucunya. Lalu cucunya bilang begini, Pak John, ini yang Pak John? Iya, saya diundang untuk berdoa. Nah, bisa saya ketemu dengan kakek Anda? Dia bilang, tunggu dulu Pak John. Saya mau bicara dulu dengan Anda sebelum Anda berdoa. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Nah, dia katakan begini Pak John. Kakek saya kan sudah hampir 80 tahun. Secara logika kan sudah tidak produktif. Nah, sudah 80 tahun, paling tinggal tunggu 3-4 tahun lagi, ya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Nah, terus maksud Anda dan keinginan Anda itu apa? Dia bilang, tolong didoakan agar dia cepat kembali ke pangkuan Bapa, karena dianggap sudah tidak produktif. Nah, saudara yang kekasih, saya katakan kepada orang ini, logikamu jalan, tetapi secara iman Kristen salah. Nah, kenapa? Saya diundang ke sini untuk minta kakekmu sembuh, bukan minta untuk saya doakan supaya kakekmu kembali cepat kepada pangkuan Bapa. Nah, ini satu pemandangan, satu pemahaman yang ngawur. Rupa-rupanya si kakeknya ini kupingnya masih kuat, Pak. Nah, kuatnya dia dengar percakapan kami. Lalu dia bilang, memang saya sudah minta sama anak-anak saya, jangan cucu ini yang jaga. Karena kalau cucu yang ini yang jaga, ya beginilah kalimatnya. Aku masih pengen pulang ke rumah, untuk melihat cicit-cicitku yang lain. Nah, ini dalam arti kata ini satu logika. Ini satu logika. Nah, itu sudah terjadi zaman dulu di Tiongkok sama Jepang. Itu kalau orang sudah tua, sudah 70-80 itu ditaruh di bongkahan es, nah biar aja es itu nanti mencair dan meninggal karena sudah tidak produktif. Nah, ada lagi yang lain, saudara yang kekasih, pada zaman Romawi abad kedua dan ketiga, itu 50% populasi adalah budak. Di Athena 75% populasi adalah budak. Nah, saudara yang kekasih, ini budak-budak ini tidak ada harganya. Mereka tidak punya hubungan dengan majikan, tidak punya hubungan dengan pemerintah, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, mereka ini kalau majikan yang pengen dia mati, pengen dieksekusi, ya terserah mereka aja.
Nah, oleh sebab itu ada satu surat yang cuma satu ayat saja, satu pasal saja, dan tidak ada dua pasal, yaitu surat Paulus kepada Filemon. Nah, Filemon ini adalah seorang yang ekonominya cukup maju, dan dia mempunyai budak namanya Onesimus. Nah, budaknya ini dipenjara karena dia kabur dari Filemon, dan bersyukur si Onesimus ini satu penjara dengan Paulus, sama-sama di penjara. Lalu Paulus bertanya, apa permasalahanmu dengan Filemon? Saya lari, saya tidak mau lagi jadi budak. Nah, saudaraku yang kekasih, Paulus menulis surat kepada Filemon. Paulus mengatakan bahwa tolong engkau bisa terima orang ini, karena dia adalah muridku. Terimalah dia sebagai saudara, bukan lagi sebagai budak. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat bahwa pengaruh kekristenan, pengaruh kubur yang kosong dapat menghentikan perbudakan, pembunuhan anak-anak, menaikkan harkat martabat wanita dengan menghentikan budaya kematian bunuh diri untuk ikuti suami atau kepala suku yang telah mati. Dan kita lihat bahwa pada zaman abad kedua dan ketiga, bahwa sangat terkenal dengan olahraga gladiator, dan pada waktu itu bagaimana ada seorang kaisar, dia bisa raja, bagaimana dalam 4 bulan dia bisa membunuh 10.000 gladiator. Itu karena betapa jiwa dan harga manusia tidak ada nilainya. Nah, di sini saudara yang kekasih, kubur yang telah kosong juga telah mengubah dunia, mengubah budaya, mengubah tradisi, mengubah kanibalisme, mengubah barbar di dalam kasih Kristus. Kita lihat kekuatan kubur yang kosong itu mampu mengubah manusia, mampu mengubah dunia, mampu mengubah tradisi dan budaya dunia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kembalikan ke Ibu Rosma. Amin. Tuhan tuh kita bangkit ya, mati bangkit, and He is alive with us today. Sedikit information, Pak Robin sudah balik ke rumahnya. He's out from the hospital. He's back recovering dari operasi yang pasang pacemaker ya. So he's back in his home, di rumahnya, dan lagi pemulihan. Kita akan doa berapa hal doa. Ada if you do not know, kalau kalian nggak tahu bahwa Vinta itu lagi hamil. Lavinta is 6 months ya, expecting, and Tracy is 8 months expecting, next 2 months, 7 months expecting. So we're praying for the mama and the baby, for Vinta and Tracy, dan kita akan doa untuk keadaan ini kan semua orang ya dampak lah ya dengan COVID, and there are people who's looking for jobs, people who's lagi changing jobs, and going through tough times. So we'll be praying for them. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for Pak Robin's quick recovery, that he's back home, in his own comfort of home. And we just pray, Lord, that the pacemaker and his heart will beat normal and well, that his recovery will be fast and quick, Lord. And thank you, Lord, for everything, Lord. Thank you, Lord, for his health, that you have kept him, through all the success of the operations. And we thank you, Lord, because you love him and you give him quick recovery and healing, Lord. We so pray, Lord, for Tracy and Lavinta, who is expecting babies, Lord, soon. Vinta is in 6 months expecting, and Tracy 7, and they will be having their babies delivered within this year, Lord. We just pray, Lord, for the mom and the babies, Lord, that you keep them healthy, you keep them strong, that they will have a fast and easy
delivery, Lord. And Lord, throughout these times in the lives of the baby that's within the mom, Lord, we just pray that the baby is healthy, the baby is strong, the baby is awesome, Lord, and blessed by you. And we pray, Lord, for their mom, for Finta and Praisey, Lord, that you will keep them healthy. You keep them always, Lord, full of joy and full of expectance and peace, Lord, that everything is fine. We so pray, Lord, for those that are looking for jobs, in transitions of jobs, Lord, during this time. We pray, Lord, that you open doors for them, that whatever they need in their daily lives, in their monthly, in their weekly, Lord, that you provide, and you will bless them in ways that we could not understand, but in ways that only you can do, Lord. We so pray, Lord, for Pa Anton and Pa James families, Lord, that as they are going through times of challenges, that you'll be with them, that you bless them in abundance, Lord. Bless them in everything, in every areas of their lives, Lord. That you keep them always, Lord, full of assurance, Lord, that knowing that you will provide and you will take care and you will always be with them and provide all the things, everything that they need, Lord. We pray, Lord, for each and every one of us, Lord. That we thank you, Lord, that you have kept us strong, you keep us healthy, you keep us in good mental health, Lord. We just thank you, Lord, through this time of pandemic, Lord. You are always with us, that you never leave us, you never forsake us, that you died on the cross for us and give us life and life in abundance. We thank you, Lord, for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday.